Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Cikis. Di video kali ini saya akan membahas tugas UAS saya, mata kuliah penelitian pendidikan sejarah. Nama saya Ahmad Azikil Marzuki, NIM 178720101. Mata kuliah PPS atau penelitian pendidikan sejarah dengan judul penelitian implikasi pembelajaran sejarah kelas 10 dengan menggunakan metode jigsaw di SMA Wahid Hasyim II Taman tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Oke, pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan kesenjangan antara teori, harapan, dan kenyataan dilihat dari latar belakang masalah Anda. Oke, berikut adalah kesenjangannya. Teorinya, menurut Marno dan Idris, tahun 2014 menyatakan aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan dengan memberikan berbagai pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa dengan memberikan rangsangan tugas, tantangan, memecahkan masalah, atau mengembangkan pembiasaan agar dalam dirinya tumbuh kesadaran bahwa belajar menjadi kebutuhan hidupnya dan oleh karena itu perlu dilakukan sepanjang hayat. Jadi intinya harus terus belajar dan belajar. Dan harapannya, menurut teori Muhammad Rifai tahun 2011 menyatakan Indonesia memiliki berbagai tujuan pendidikan nasional. Tujuan-tujuan tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat harkat dan martabat manusia, mengembangkan bakat serta menciptakan manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Dan kenyataannya, terutama pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah manapun, kebanyakan guru-guru itu kurang membuat pelajaran sejarah itu menjadi menarik, dan sehingga siswa-siswa itu sering bosan atau kurang pemahaman dalam memahami pelajaran sejarah. Itu semua dikarenakan kurangnya metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru sejarah terutama dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dari penjelasan tadi, saya tahu kondisi ideal dalam topik penelitian dengan bukti-bukti berikut. Di sini disuruh menyebutkan 2 bukti. Berikut adalah 2 bukti dari penjelasan saya tadi. Ini merupakan bukti pertama saya. Di sini dijelaskan bahwa apabila dalam penyampaian materi sejarah, seorang guru tidak memiliki kreativitas dalam teknik penyampaian metode pembelajaran yang menyenangkan, maka mata pelajaran sejarah akan terasa membosankan. Bukti yang kedua menjelaskan bahwa pelajaran sejarah sebetulnya kaya dengan referensi kehidupan ini. Namun, cara pembelajaran yang penuh hafalan telah menjauhkan sejarah dari generasi muda Indonesia. Oke, itu tadi adalah bukti-buktinya, cuman 2 bukti ya. Kemudian, bagaimana cara Anda menentukan kajian pustaka dalam bab 2? Tunjukkan judul penelitian Anda, mana saja yang termasuk dalam kajian pustaka. Oke, berikut adalah kajian pustaka dari penelitian saya. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Anda menentukan kajian pustaka dalam bab 2? Tunjukkan judul penelitian Anda, mana saja yang termasuk dalam kajian pustaka. Oke, terlebih dahulu saya jelaskan, kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik dalam sebuah penelitian. Nah, berikut adalah kajian pustaka saya dengan judul penelitian saya. Berikut adalah teori atau konsep dalam judul penelitian saya yang bisa menjadi daftar pustaka.
Yang pertama implikasi, kedua pembelajaran sejarah, dan ketiga metode jigsaw. Oke, nomor 2, poin A. Berikut adalah keterkaitan kerangka berpikir saya dengan penelitian saya. Jadi kondisi awal, jika guru belum menggunakan metode pembelajaran, kemampuan siswa kurang dalam memahami pembelajaran sejarah. Tindakannya, guru menggunakan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Model cooperative learning tipe jigsaw bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Nah, dengan penggunaan metode pembelajaran cooperative learning, terutama tipe jigsaw, siswa jadi memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Dengan harapan tercapainya itu semua, saya akan melakukan penelitian implikasi pembelajaran sejarah, terutama kelas 10, dengan menggunakan metode jigsaw di SMA Wahid Hasyim 2 Taman tahun pelajaran 2019 sampai dengan tahun 2020. Dari penjelasan saya tadi, menurut saya jenis metode yang saya pilih sudah relevan karena fenomena dan asumsi saya sudah jelas. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Saya akan menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Observasi adalah teknik yang saya pakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan. Saya kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan selama observasi. Observasi saya lakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai peristiwa atau kejadian di dalam kelas, terutama pada saat kegiatan pembelajaran sejarah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Dari apa yang sudah Anda jelaskan dan kerjakan dari bab 1 sampai bab 3, poin A. Apakah sudah memenuhi syarat seperti apa yang Anda rangkum pada tugas tertanggal 22 Juni 2020? Di sini tugas pada tanggal 22 Juni 2020 itu membahas tentang penelitian kualitatif. Jadi pada tugas tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum melakukan penelitian kualitatif, salah satunya memperhatikan hukum dan peraturan, lalu dokumentasi, backup data, dan logbook. Jadi untuk tugas saya ini, saya rasa belum memenuhi semua syarat. Saya pada poin 1 belum memperhatikan hukum dan peraturan karena saya emang belum langsung terjun ke sekolahan untuk melakukan sebuah penelitian ini. Kalau dokumentasi, saya sudah mengirimkan beberapa dokumentasi. Lalu backup data, saya sudah melakukan backup data secara tidak langsung ke Google Classroom untuk setiap pengumpulan tugas saya. Lalu logbook, untuk logbook saya belum melakukannya, jadi saya belum membuat logbook karena emang belum sempat terjun untuk melakukan sebuah penelitian ini. Maka dari itu, kalau ditanya apakah sudah memenuhi syarat seperti apa yang dirangkum pada tugas tanggal 22 Juni tahun 2020, itu saya rasa saya belum melakukan semua syaratnya, jadi belum memenuhi syarat. Yang poin B, sebutkan kekurangan proposal penelitian Anda dilihat dari jawaban A. Jadi kekurangan proposal penelitian saya dilihat dari jawaban A tadi sudah saya jelaskan. Kekurangannya pada poin 1, kurang memperhatikan hukum dan peraturan. Itu dikarenakan saya belum terjun ke sekolahan untuk melakukan sebuah penelitian ini. Selanjutnya logbook, itu pada poin 4, saya belum membuat logbook karena saya emang belum melakukan penelitian ini, belum terjun langsung gitu. Untuk kekurangan-kekurangan lain mungkin masih banyak
ya bukan mungkin, ada penulisan kata yang salah di proposal penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3. Ada beberapa kata yang penulisannya masih salah, kurang teliti lah, jadi begitu. Untuk kekurangan-kekurangan lain dari proposal penelitian saya, mungkin yang lebih mengerti dari kekurangannya adalah dosen pembimbing saya nanti atau dosen penguji saya nanti. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan tugas-tugas selanjutnya. Saya Ahmad Azizul Marzuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.